Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sabil Oka Parheji dengan NIM 2104030001, Azra Auni dengan NIM 2104030024, Dea Marcella dengan NIM 2104030025. Nah, di video ini kami akan menjelaskan mengenai materi resin untuk penggunaan umum. Tapi sebelum kita mengetahui penggunaan umum dari resin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi resin. Nah, resin itu adalah eksudat atau getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan. Salah satu sumber utama pembuatan resin adalah berasal dari getah berbagai macam pohon, seperti pohon konifer atau pohon kunjung. Getah ini biasanya membeku. Cepat atau lambat akan membentuk massa yang keras, sedikit banyak, dan juga transparan. Kemudian, kandungan-kandungan yang terdapat pada resin. Kandungan yang pertama yaitu asam-asam resinat atau asam resin. Nah, resin terdiri dari asam-asam oksi yang banyak jenisnya, yang biasanya mempunyai sifat gabungan dari asam karboksilat dan juga fenol-fenol. Contohnya ada asam abietat pada koloponium, ada asam kapolfat dan oksikapolfat, ada asam guaikonat pada guajak, ada asam pimarat pada bargandipis, dan ada asam komniforat pada mira. Yang kedua, alkohol resin atau alkohol resinat. Resin terdiri dari alkohol-alkohol kompleks yang mempunyai BM tinggi. Ada dua tipe resin alkohol, yaitu resinotanol atau resin alkohol yang memberi reaksi tanin khusus dengan garam besi, dan resinol atau resin alkohol yang gagal memberikan reaksi positif antara tanin dan juga garam besi. Nah, resinotanol yang sudah dapat diisolir itu adalah aroresinotanol dari aloe, ada amoresinotanol dan galbaresinotanol dari amoniakum, ada peroresinotanol dari balsamum parafianum, ada siaresinotanol dan sinoresinotanol dari benzoin, dan ada toluresinotanol dari balsamum tolutanum. Kandungan yang terakhir pada resin yaitu resine-resine. Nah, resine ini tidak membentuk garam ataupun ester, tidak larut dalam larutan alkali, dan juga tidak terhidrolisis dengan alkali. Contohnya ada alban dan flyfill dari gutapers, ada kopal resine dari kopal, ada damar resine dan damar dracoresine dari sanguis draconis, dan yang terakhir ada olivanoresine dari olibanum. Selanjutnya yaitu sifat-sifat resin. Sifat resin terbagi menjadi dua, yaitu secara fisika dan secara kimia. Untuk sifat resin secara fisika, yaitu antara lain keras, transparan, plastis, dan lembek atau mudah dibentuk. Untuk sifat resin secara kimia, yaitu antara lain bebas dari zat lemak, mengandung sedikit oksigen dan banyak karbon. Kemudian bila direbus menggunakan alkali, maka akan menghasilkan sabun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis resin. Jenis-jenis resin terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu resin epoksi atau poliepoksida. Yang kedua, resin polyureten atau PU. Yang ketiga, resin polyester atau fiberglass. Dan yang keempat, resin silikon atau silikon. Itulah tadi pembahasan kami mengenai resin. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai plastik. Sebelum itu perlu kita ketahui definisi dari plastik. Plastik adalah benda yang berbahan sintetik di mana kegunaannya sangat banyak dalam kehidupan manusia. Plastik ini dapat didaur ulang sehingga menjadi barang baru yang siap pakai lagi. Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Kemudian, rantai ini membentuk banyak unit molekul yang berulang atau disebut monomer. Selanjutnya yaitu sifat-sifat plastik. Sifat-sifat plastik terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama tidak tembus air, yang kedua mudah dibentuk, yang ketiga ringan, yang keempat tidak mudah pecah, yang kelima mudah terbakar, yang keenam lentur, yang ketujuh tembus pandang, dan yang kedelapan sebagai isolator panas. Selanjutnya kita masuk ke materi kandungan plastik. Nah teman-teman, kandungan plastik itu ada 6. Yang pertama PETE atau polyethylene terephthalate, yang kedua HDPE atau high density polyethylene,
Yang ketiga adalah PVC atau polyvinyl chloride. Yang keempat adalah LDPE atau low density polyethylene. Yang kelima adalah PP atau polypropylen, dan yang keenam adalah PS atau polystiren. Nah, kita akan membahas kandungan plastik ini satu persatu. Yang pertama adalah PETE atau polyethylene terephthalate. Plastik jenis PETE ini dibuat dengan menggunakan bahan antimoni trioksida. Senyawa kimia ini sangat berbahaya bagi para pekerja yang berhubungan dengan pengolahan ataupun daur ulang. Kemudian yang kedua adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Polyetilena berdensitas tinggi adalah polyetilena termoplastik yang terbuat dari minyak bumi, yang membutuhkan 1,75 kg minyak bumi untuk membuat 1 kg HDPE. Kemudian yang ketiga adalah V atau PVC atau juga polyvinyl chloride. Nah, plastik jenis ini mengandung DEHA atau diethyl hydroxylamine. Plastik jenis ini mengandung senyawa-senyawa kimia yang berbahaya bagi manusia. Senyawa DEHA merupakan suatu bahan yang biasa digunakan untuk melembutkan suatu polimer. Kemudian yang keempat adalah LDPE atau low density polyethylene. LDPE ini merupakan jenis plastik dengan tipe coklat yang terbuat dari minyak bumi dan memiliki bentuk seperti plastik kemasan serta berbentuk botol yang lunak. Selanjutnya yang kelima adalah polypropylen. Polypropylena atau polypropena atau juga disingkat dengan PP adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi, di antaranya adalah pengemasan. Kemudian yang keenam adalah PS atau polystiren. Polystiren adalah senyawa kimia yang memiliki kegunaan cukup besar dalam industri plastik. Ketika makanan atau minuman ditempatkan dalam plastik yang memiliki kandungan stiren dan makanan itu bersentuhan, maka makanan atau minuman tersebut dapat terkontaminasi dan ini sangat berbahaya bagi tubuh si pemakan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 9 mengenai materi resin untuk penggunaan umum. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.